Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang query. Sebelum saya lanjutkan, saya review dulu bahwa query itu apa ya. Query adalah sarana untuk mengatur data yang disimpan dalam tabel. Jadi sehingga hanya data-data tertentu yang akan dimunculkan dalam tabel. Nah, secara fisiknya query itu berupa tabel juga ya. Jadi query itu adalah tabel, tapi tabel yang dibuat dari beberapa tabel yang lainnya. Nah, mungkin agak bingung ya, tapi nanti kita contohkan aja. Jadi tujuannya membuat query itu untuk mengelompokkan data baru berupa tabel. Ya, tapi ujung-ujungnya adalah sumbernya dari tabel yang sudah kita buat gitu ya. Jadi di sini saya sudah punya dua tabel, yaitu adalah tabel penjualan dan tabel mobil. Nah, kali ini kita akan contohkan bagaimana cara membuat query dari dua tabel yang sudah ada. Untuk filenya, apabila kalian ingin mencoba, nanti saya lampirkan linknya untuk bisa download file yang saya sedang gunakan saat ini, yaitu ada dua tabel penjualan dan tabel mobil. Oke, kita lanjut bagaimana cara membuat query-nya. Cara membuat query ada dua. Nah, saya akan contohkan satu persatu. Yang pertama, saat kita ingin membuat query, kita menuju ke menu tabnya create ya. Kemudian kita cari query. Nah, di sini ada ya queries. Nah, ada dua cara, query wizard dan query design. Untuk yang pertama, saya akan contohkan membuat query menggunakan query wizard. Nah, di sini kita harus punya konsep dulu. Nah, saya akan membuat query di mana query-nya adalah menampilkan transaksi penjualan yang menampilkan pembeli beserta mobil yang dibeli. Nah, di sini kan tidak kelihatan ini mobil yang dibeli oleh toko Naga apa saja gitu kan. Kemudian toko Aneka apa dan lain sebagainya. Nah, kita ingin melihat apa yang dibeli oleh pembeli, mobilnya, mereknya apa. Kita ingin menampilkan data seperti itu. Cara yang kita lakukan adalah dengan cara yang pertama, menggunakan query wizard. Kita klik query wizard, kemudian kita pilih yang simple query saja, kita klik OK. Kemudian, nah di sini kita masukkan. Kita tadi sudah memiliki konsep, kita akan membuat query di mana menampilkan mobil yang dibeli oleh pembeli ya, nama mobil yang dibeli oleh pembeli. Yang pertama, kita akan menampilkan apa dulu? Di sini saya akan menampilkan, kan konsepnya adalah menampilkan pembeli di mana pembelinya itu membeli mobil apa, kan seperti itu. Nah, kita tampilkan pembelinya kita tampilkan. Nah, ini kita masukkan di sini. Kalau ingin memasukkan semua, pilih yang ada dua tanda ini simbolnya, kemudian kalau pilih salah satu atau satu persatu, kita pilih yang simbolnya cuma ada satu. Di sini saya sudah memiliki konsepnya yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu menampilkan pembelinya, kemudian menampilkan unitnya mungkin ya, beli berapa unit. Kemudian ini dari tabel jual ya. Nah, di sisi lain saya juga ingin menampilkan namanya siapa. Oh maaf, nama mobilnya kan, seperti itu. Oke, di sini saya tampilkan nama mobilnya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi menampilkan pembeli, kemudian unitnya berapa unit ya, pembelinya dia beli berapa unit. Mungkin kita bisa tata, bisa urutkan, nanti kita tinggal tata urutkannya nanti setelah kita selesai menata simple query wizardnya. Oke, kemudian nama mobilnya kita tinggal klik saja next. Kemudian nah pilih yang detail aja ya, atau summary nanti kita pelajari di lain waktu. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini diberi nama, contoh ya, ini nama query-nya. Sama halnya yang tadi sudah saya sampaikan, query itu sebetulnya sama halnya dengan tabel. Jadi data yang ada di query itu adalah data yang diambil dari tabel. Bahkan query itu nanti bisa mengambil dari query juga ya. Oke, kita lanjutkan. Ini nama query-nya. Query-nya di sini saya beri nama data pembeli mobil gitu ya.
Oke, kemudian saya klik finish. Sudah muncul teman-teman. Jadi ini adalah query, di mana query-nya saya beri nama data pembeli mobil, dan di sini juga kalian bisa lihat terpisah, ada tabel, ada query. Dan datanya kita lihat ya. Datanya di sini ada pembeli, ada unit, ada mobil. Jadi toko Naga ini membeli 10 unit mobil Jazz. Toko Aneka 8 mobil Avanza, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu cara pertama teman-teman untuk membuat query wizard. Oke, untuk yang kedua saya akan contohkan bagaimana membuat query menggunakan query design. Oke, kita kembali ke tabelnya dahulu teman-teman. Kita lihat di sini tabelnya ada dua tabel, tabel jual dan tabel mobil. Nah, sama dengan yang pertama tadi itu, kita harus konsepnya dulu. Kita harus memiliki konsep kita akan membuat query apa, bukan ya? Nah, di sini konsep yang kedua adalah saya ingin menampilkan keseluruhan transaksinya gitu ya, dimana bisa menampilkan kode mobil, pembelinya, unitnya, kemudian belinya tanggal kapan gitu ya, kemudian juga mobilnya yang dibeli apa serta harganya berapa gitu ya. Oke, kita akan coba menggunakan query design. Yang pertama kita mengarah ke query design. Nah, di sini akan muncul tuh tabelnya. Di sini akan muncul tabel, sejumlah tabel yang sudah kita miliki. Bahkan di sini juga ada query-nya, query yang tadi kita sudah buat. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, query ini sama halnya dengan tabel. Bahkan kita bisa mengambil query dari query itu sendiri. Gitu ya. Tentunya query yang sudah kita buat. Nah, di sini tetapi saya contohkannya adalah membuat query dengan mengambil dari data yang sudah ada di tabel. Yang pertama saya akan memilih memasukkan tabel jual terlebih dahulu. Di sini saya klik add. Nah, akan muncul di sini ya tabel jual. Kemudian saya menambahkan lagi tabel mobil. Saya masukkan. Oke, apabila selesai ya sudah saya close. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, di sini kalian bisa lihat bahwa ada tabel jual dan tabel mobil. Dan di sini teman-teman ada satu link, hyperlink, di mana menghubungkan antara kode mobil dan kode yang ada di tabel mobil. Artinya apa? Jadi transaksi yang dicatat di tabel penjualan ini mengacunya dari tabel mobil. Apanya yang mengacu dari tabel mobil? Kode mobilnya. Jadi kita tidak perlu memasukkan nama mobil lagi di tabel penjualan. Karena apa? Sudah cukup kode mobil saja. Kemudian nanti apabila kita ingin menampilkan nama mobilnya, kita tinggal membuat query-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi query-nya bagaimana ya sekarang yang sedang kita buat ini. Contoh di sini saya ingin menampilkan ya sesuai konsepnya tadi. Saya ingin menampilkan ke semuanya. Untuk memasukkan, untuk merinci kolom apa saja yang ingin kita masukkan, ada beberapa cara teman-teman. Intinya semua dimasukkan di dalam tabel yang ada di bawahnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin menampilkan pembeli. Ini ya, ini kita bisa yang pertama kita drag seperti ini teman-teman. Nah, sini artinya adalah fieldnya adalah field pembeli gitu ya, kolom pembeli. Tabelnya diambil dari tabel jual. Itu teman-teman. Cara pertama di drag gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menampilkan kode mobil gitu ya. Yang kedua caranya, kalau tadi yang pertama di drag, kita di sini kita bisa menggunakan double klik. Kita double klik sini aja, kode mobil. Oke, langsung masuk di sampingnya ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti urutannya adalah pembeli kemudian kode mobil. Oke, selanjutnya di samping kode mobil saya ingin menampilkan nama mobil. Cara yang ketiga, cara yang pertama tadi di drag, cara kedua double klik, cara ketiga di sini kita bisa memilihnya. Di sini terlihat ya, ada jual, no urut, jual, tanggal faktur. Artinya apa? Jual ini adalah tabelnya ya,
sesuai namanya ini tabel, kemudian ada titik no urut. Artinya apa? Dari tabel jual field no urut. Nah, di sini tadi kita akan menampilkan apa teman-teman? Nama mobil. Oke, kita pilih mobil ya, dari tabel mobil kemudian pilih nama mobil. Oke, kemudian unitnya berapa? Kita masukkan unitnya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Buatannya dari mana, kemudian harganya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa melihat seperti ini nanti. Nah, setelah selesai kita menentukan field-field yang akan ditampilkan dalam query, selanjutnya adalah kita tinggal run. Nah, runningnya gimana? Ini ada tanda serunya ini. Oke, sampai sini selesai teman-teman. Kita tinggal run. Jadi teman-teman, pembeli, kode mobil, nama mobil, unit, buatannya, kemudian harganya, teman-teman ya. Oke, di sini jangan lupa kita simpan, kita klik saja karena query-nya belum kita beri nama gitu ya. Artinya apa? Query ini masih namanya default dan belum tersimpan, belum tampil di sini. Nah, kita simpan. Nah, kita beri nama. Ini adalah nama query ya, nama query-nya. Jadi kita memberi nama query yang sudah kita buat. Jadi saya beri nama rekap penjualan. Itu teman-teman. Saya klik OK, selesai. Ini sudah menjadi query. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Kita tinggal cek. Apabila kita lihat datanya, di sini query yang pertama adalah data pembeli mobil, sudah terlihat ya. Kemudian yang kedua adalah rekap penjual. Seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah cara membuat query dengan dua cara tadi itu ya, dengan menggunakan query wizard dan menggunakan query line. Selanjutnya saya akan menjabarkan bagaimana mengolah ya, mengolah dengan menggunakan query-query yang sudah kita buat. Ada beberapa cara kita bisa mengolahnya sebagaimana mungkin sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.